Pada tahun 2000, sebuah yayasan Swiss meluncurkan kampanye untuk menentukan 7 keajaiban dunia baru. Padahal, pendirian salah satu situs yang hendak dimasukkan dalam daftar menelan banyak korban dan ribuan para pekerjanya dipotong tangan. Di Agra, India, terdapat mahakarya arsitektur Mongol yang termasuk salah satu monumen paling ikonik di dunia yang dimasukkan ke dalam daftar keajaiban dunia oleh Yayasan Swiss yang di dunia dikenal dengan nama Taj Mahal. Makam yang bersinar ini tersebar di lahan seluas 42 hektar dan merupakan lambang keindahan dan keabadian sebuah cinta. Akan tetapi, bangunan ini memiliki kisah yang menyayat hati untuk diceritakan. Bangunan berusia 400 tahun ini dulunya merupakan bangunan terbesar dan termegah pada zamannya. Bahkan saat ini, Taj Mahal justru dianggap sebagai keajaiban dunia ke-7. Untuk membangun struktur megah ini, 20.000 pekerja mengeluarkan keringat, bahkan meneteskan darah mereka selama 22 tahun berturut-turut. Bangunan megah ini merupakan salah satu wujud pernyataan cinta paling mahal di dunia, yang dibangun dengan biaya senilai lebih dari $1 miliar. Selain itu, Taj Mahal juga merupakan bukti peninggalan keterampilan luar biasa para arsitektur Mongol yang dikagumi bahkan oleh para insinyur terkemuka saat ini. Taj Mahal didesain sedemikian rupa sehingga akan terlihat tampak cukup besar jika dilihat dari balik gerbang utama. Namun, akan tampak sangat kecil jika seseorang melangkah maju menuju gerbang utama. Trik yang membingungkan ini bukan pertama kali digunakan oleh para arsitektur Mongol. Bahkan lebih dari itu, para arsitektur Mongol meletakkan 4 tiang di setiap sudutnya, namun dengan posisi tidak berdiri tegak serta lurus, melainkan sedikit dicondongkan ke bagian luar. Hal ini dimaksudkan agar Taj Mahal tidak tampak seperti condong ke bagian dalam. Namun, terdapat alasan lain yang mungkin tidak terfikirkan oleh banyak orang mengenai teknik yang membingungkan ini, yaitu bahwa pilar-pilar tersebut akan jatuh keluar saat terjadi gempa bumi, sehingga monumen bersejarah ini akan terhindar dan tetap terpelihara dengan aman sampai saat ini. Pembangunan makam megah dan kubah setinggi 40 mil serta kegigihan para arsiteknya dalam melindungi Taj Mahal telah menyebabkan lahirnya pertanyaan dari semua kalangan mengenai keistimewaan apa yang tersembunyi di dalam bangunan megah berusia sekitar 400 tahun ini. Kisah Taj Mahal dimulai sejak Kekaisaran Nuruddin Muhammad Salim yang merupakan kaisar Mongol keempat yang memerintah sejak 1605 hingga 1627. Di samping terkenal dengan Jahangir sebagai nama kekaisarannya, Nuruddin yang dalam bahasa Arab memiliki arti penakluk dunia ini juga berhasil menjadi kaisar yang menguasai hampir seluruh wilayah India. Setelah memerintah selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1607, putranya yang bernama Al-Asad Abul Mudzaffar Sahabuddin Muhammad Khurram telah genap berusia 15 tahun. Sebagai putra kesayangan raja, bahkan oleh kakeknya yaitu Kaisar Akbar Agung, pesta megah diadakan di Benteng Agra untuk merayakan kesempatan ini. Bahkan dalam setiap ulang tahunnya sejak kecil, Khurram selalu dihadiahi emas dan berlian dengan jumlah yang sama dengan berat tubuhnya. Selain itu, Khurram juga menerima beragam penghargaan dari ayahnya, termasuk pemberian kekuasaan atas wilayah Khisar Firoza yang menurut para pengamat istana merupakan isyarat raja untuk menetapkan pewarisnya. Akan tetapi, sesuatu yang lebih istimewa akan terjadi pada ulang tahun kali ini, yaitu kaisar mengatur pertunangan Khurram dengan putri seorang bangsawan Persia bernama Arjuman Banu Begum yang telah berusia 14 tahun. Namun, pernikahan mereka baru dilaksanakan 5 tahun kemudian. Selama 10 tahun setelah itu,
Khurram berperang dalam banyak pertempuran dan meraih kemenangan. Oleh karena itu, Kaisar memberinya gelar Sanjahan yang berarti kemuliaan dunia. Namun hubungan dekat Sanjahan dengan ayahnya sebagai kaisar tidak berlangsung lama. Demikian ini karena ibu tiri Sanjahan yang bernama Nurjahan menyebarkan kabar bohong untuk mengambil posisi ahli waris dan memberikannya kepada adik bungsu Sanjahan. Sanjahan memiliki total 6 istri yang sebelumnya tinggal di harem benteng Agra. Namun Arjuman yang selanjutnya dikenal dengan Mumtaz Mahal adalah yang paling dicintai di antara mereka. Oleh sebab itu, sebagian besar waktu Sanjahan dihabiskan bersama Mumtaz Mahal. Namun sayangnya, waktu berlalu begitu cepat dan pada tahun 1627, sang kaisar dijemput kematian. Sebagai putra kesayangan kaisar, sekaligus sebagai pangeran yang cukup terkenal di kalangan pembesar Kesultanan Mongol, Sanjahan berhasil menduduki tahta menggantikan ayahnya. Pada tahun 1628, Sanjahan tampil sebagai kaisar yang dicintai oleh seluruh Kesultanan Mongol. Pada masa ini, Sanjahan berhasil membawa kerajaan Mongol mencapai puncak kejayaannya. Sanjahan memperluas kekuasaan kekaisaran Mongol dengan berhasil menguasai seluruh India, Pakistan, hingga beberapa wilayah di Afghanistan. Semua keputusan yang berkaitan dengan kepentingan kekaisaran memang berada di tangan Sanjahan. Namun dari balik tirai, Mumtaz Mahal bertindak sebagai pemberi saran. Hal inilah yang mungkin menjadi salah satu gambaran dari sebuah pepatah, bahwa di balik keberhasilan seorang pria, hampir terdapat seorang wanita hebat di belakangnya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa tak lama lagi, fase bahagia ini akan berubah menjadi duka. Hanya dalam waktu 1 tahun setelah suksesi tahta, Sanjahan menyadari bahwa kekaisaran Mongol berada dalam situasi perang. Pada masa ini, Sanjahan berperang selama 2 tahun dan berakhir dengan kemenangan. Namun sebelum sempat merayakan kemenangannya, Sanjahan menerima kabar yang sangat menyedihkan, yaitu kematian istri tercintanya Mumtaz Mahal. Wanita yang sangat dicintainya telah meninggal dunia pada 17 Juni 1631 setelah melahirkan anak ke-14 mereka. Kepergian Mumtaz Mahal membuat Sanjahan larut dalam kesedihan. Selama 8 hari setelah kematian Mumtaz Mahal, Sanjahan tidak pernah sedikit pun mencicipi makanan, dan semua kemewahan serta kesenangannya bahkan ditinggalkan selama 2 tahun, termasuk menikmati musik dan menggunakan parfum. Sebelum meninggal, Mumtaz Mahal menginginkan satu hal. Dia ingin makamnya dibuat di dalam makam terindah di dunia. Untuk menyelesaikan tugas dan mewujudkan keinginan terakhir Mumtaz Mahal, Sanjahan memutuskan untuk mengorbankan seluruh hidup dan kekayaannya. Hanya 6 bulan setelah kematian Mumtaz Mahal, Sanjahan memulai pekerjaan pembangunan Taj Mahal dengan melibatkan 20.000 pekerja. Para pekerja ini terdiri dari pengrajin hingga pasukan pria yang didatangkan dari seluruh kekaisaran atas perintah Sanjahan. Namun, karena pembangunan makam terindah di dunia ini akan dilakukan di tepi Sungai Yamuna, maka para pekerja akan menemui berbagai tantangan dan merupakan tugas yang sangat sulit. Sebab tanah di tepi sungai tergolong lunak, sehingga aliran air dapat merusak pondasi Taj Mahal. Untuk mengatasi masalah ini, Ustadz Ahmad Lahori yang dianugerahi gelar Nadirul As atau keajaiban zaman sebagai kepala arsitek pembangunan Taj Mahal memerintahkan kepada para insinyur Mongol untuk menggali banyak sumur hingga kedalaman mencapai tanah kering. Setelah itu, sumur-sumur ini kemudian diisi dengan batu dan puing-puing. Selanjutnya, tiang-tiang kokoh ditancapkan di atasnya. Trik para insinyur Mongol terbilang cukup brilian dan berhasil diterapkan dalam pembangunan pondasi Taj Mahal dengan mengerahkan ribuan para pekerja
Setelah pembangunan pondasi Taj Mahal, kini saatnya merancang bangunan yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh siapapun. Sebuah desain bangunan megah yang akan memecahkan rekor dunia pada zamannya. Sebagian besar bangunan Taj Mahal terinspirasi dari desain makam leluhur Shahjahan. Ide tiang Taj Mahal lahir dari desain bangunan makam ayah Shahjahan. Sementara inti bangunan merupakan inspirasi yang lahir dari makam kakeknya. Sedangkan kubah Taj Mahal terinspirasi dari makam paman Shahjahan. Gabungan ketiga desain ini akan melahirkan bangunan yang sangat indah. Pembangunan struktur Taj Mahal menggunakan jutaan batu bata yang dipanggang di lokasi pembangunan. Lebih dari 1000 gajah digunakan untuk mengangkut bahan bangunan, yang sebagian besar berasal dari seluruh dunia. Marmer putih didatangkan dari Rajasthan, jasper dari Punjab, giok dan kristal dari Cina, irus dari Tibet, safir dari Sri Lanka, dan akik didatangkan dari Arab. Itu artinya, permata dan material yang dapat ditemukan di Taj Mahal hampir semuanya berasal dari seluruh dunia. Di samping itu, Shahjahan juga menggunakan tenaga penduduk yang tinggal di sekitarnya, sehingga berakibat pada menipisnya harta kerajaan dan persediaan makanan. Setelah bertahun-tahun, pengerjaan pembangunan konstruksi Taj Mahal sudah selesai. Kini saatnya merancang pembangunan kubah setinggi 40 mil. Jika kubah saat ini dapat dibangun dengan menggunakan struktur baja, namun pada 400 tahun yang lalu, kubah yang berdiri dengan indah ini justru dibangun hanya dengan menggunakan batu. Petra dura adalah istilah untuk tatahan batu berharga yang diletakkan di dalam marmer dengan cara dipotong dan dipasang, yang menjadi pekerjaan terakhir pembangunan Taj Mahal. Dengan keterampilan yang luar biasa, marmer tersebut dipotong dan dipahat, kemudian ditempatkan di dalam batu dengan bantuan bahan perekat. Semua struktur bangunan Taj Mahal tidak menggunakan bahan perekat semen seperti yang kita kenal saat ini. Semen Portland yang diproduksi di Inggris dan umum digunakan sebagai bahan perekat beton, mortar, dan plesteran di seluruh dunia. Bahkan pertama kali ditemukan oleh Joseph Absdin yang mendapatkan paten pada tahun 1824. Namun setelah melalui banyak penelitian dan uji laboratorium ditemukan bahwa lem yang digunakan dalam pembangunan Taj Mahal merupakan kombinasi berbagai bahan seperti shera, jeruk lemon, dan bubuk marmer. Pada tahun 1654, bangunan megah ini selesai dibangun setelah melewati kurang lebih 22 tahun. Shahjahan berhasil menyelesaikan pembangunan makam terindah di dunia untuk istri tercintanya. Bahkan lebih dari itu, bangunan megah ini juga diberi nama Taj Mahal, yang inspirasinya lahir dari nama Mumtaz Mahal. Setiap tahun, Shahjahan biasa mengunjungi Taj Mahal melalui Sungai Yamuna. Dalam setiap peringatan kematian Mumtaz Mahal, pintu masuk Taj Mahal dibangun hanya untuk anggota keluarga kerajaan. Dinding bangunan pintu masuk menuju bangunan megah ini juga memiliki karya patung terbaik yang dibuat untuk memanjakan mata para bangsawan. Teori tentang Shahjahan yang memotong tangan para pekerja setelah selesainya pembangunan Taj Mahal hanya sebatas tuduhan tanpa bukti. Bahkan menurut sumber yang ditemukan, sang kaisar justru menugaskan para pekerja untuk tugas-tugas lain. Selesainya proyek pembangunan Taj Mahal nampaknya menjadi ambang kehancuran kekuasaan Shahjahan. Sebab 4 tahun setelah selesainya pembangunan Taj Mahal, yaitu pada tahun 1658, Shahjahan digulingkan dari tahta oleh putranya dan kedudukannya diambil alih. Shahjahan dijadikan tawanan di dalam benteng Agra tanpa sedikit pun diizinkan keluar. Shahjahan hanya diizinkan untuk melihat Taj Mahal melalui jendela.
Setelah 8 tahun di penjara, Shahjahan akhirnya meninggal dunia dalam usia 74 tahun. Dan kini, saatnya Shahjahan bertemu dengan istri tercintanya Mumtaz Mahal dan dimakamkan di dalam Taj Mahal.